Untuk mengenang jasa Wali Songo, umat muslim kerap melakukan ziarah makam. Wisata religi ini lebih banyak lagi dilakukan menjelang Ramadan meski dapat pula dilakukan di waktu-waktu lainnya. Kalau kamu tertarik untuk melakukan perjalanan wisata religi ini, berikut adalah daftar makam Wali Songo di Pulau Jawa beserta sedikit kisah tokohnya. 1. Makam Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau juga disebut Maulana Maghribi. Berbagai sumber menyebut bahwa beliau merupakan seorang keturunan Arab yang dilahirkan pada abad ke-14 di Uzbekistan, Asia Tengah. Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar awal abad ke-14 dari Champa, Vietnam. Gresik, Jawa Timur, menjadi wilayah tempatnya tiba sekaligus menyebarkan agama Islam hingga akhirnya meninggal. Beliau pun dimakamkan di sebuah bangunan berbentuk pendopo yang juga menjadi area makam istri dan anaknya. Konon, Sunan Gresik adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan bahkan menjadi senior serta guru dari Wali Songo lainnya. Kala itu beliau merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan pada akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit. 2. Makam Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah, dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik sekaligus keponakan seorang Prabu Brawijaya. Sunan Ampel datang ke Indonesia karena adanya gonjang-ganjing politik di Champa, daerah asal ibunya yang tak lain merupakan seorang putri dari Kerajaan Champa. Beliau sempat singgah sebentar di Palembang dan bahkan mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar. Selain itu, Tuban menjadi persinggahan lain sebelum akhirnya Sunan Ampel diberi sebidang tanah di kawasan Ampel, Surabaya, oleh Prabu Brawijaya. 3. Makam Sunan Bonang. Sunan Bonang alias Raden Makdum Ibrahim adalah ulama anggota Wali Songo yang juga putra dari Sunan Ampel. Selain mendapat bekal ilmu dari sang ayah, Sunan Bonang juga belajar dari Syekh Maulana Ishak, ayah Sunan Giri. Salah satu cara dakwah Sunan Bonang adalah melalui seni, termasuk gamelan. Konon, beliau juga merupakan salah satu jenis gamelan yang memiliki tonjolan di sisi tengahnya yang sering disebut bonang. Dari situ pula nama Sunan Bonang melekat padanya. Perjalanan dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur, dan mendirikan langgar di tepi Sungai Brantas. Setelah itu, beliau bertolak ke Demak, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain untuk meneruskan dakwahnya. Pada akhir hayatnya, Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. 4. Makam Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai banyak nama lain, Joko Samudro dan Muhammad Ainul Yakin, dan Raden Paku. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang raja yang memerintah Kerajaan Giri Kedaton Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Prabu Satmata. Saat beranjak besar, Sunan Giri dipondokkan di pesantren Ampel Denta, yakni pesantren milik Sunan Ampel. Beliau juga melaksanakan ibadah haji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum akhirnya mendirikan pesantren di Giri. Di daerah ini pula makam Sunan Giri berada. 5. Sunan Derajat. Lokasi: Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Putra bungsu Sunan Ampel sekaligus adik Sunan Bonang ini juga dikenal dengan nama Raden Kasim, Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat, Maulana Hashim, dan Raden Syarifuddin. Gelar Sunan Mayang Madu yang dimilikinya merupakan pemberian Raden Patah. Sunan Derajat belajar keislaman secara langsung dari sang ayah. Begitu beranjak dewasa, beliau lantas merantau ke Cirebon untuk berguru ke Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat lantas menikahi putri Sunan Gunung Jati dan kembali ke Ampel bersama istrinya. 6. Sunan Kalijaga. Lokasi: Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban kala itu. Beliau dilahirkan pada sekitar 150 Masehi dengan nama Raden Said. Berbeda dari masa kecil Wali Songo lainnya, Sunan Kalijaga muda sangatlah nakal dan terkenal suka berjudi, mencuri, minum minuman keras, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Sampai suatu hari, Sunan Kalijaga yang diusir oleh ayahnya bertemu dan merampok Sunan Bonang. Dari situlah kehidupan Sunan Kalijaga berubah. 7. Sunan Kudus. Lokasi: Gang Kauman Pejaten, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu alumni pesantren Ampel Denta. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dengan nama Jafar Shadiq. Ayahnya sendiri merupakan Usman Haji bin Ali Murtada, seorang panglima kerajaan Demak sekaligus saudara kandung Sunan Ampel. Sebelumnya, Sunan Kudus juga merupakan imam besar Masjid Agung Demak dan hakim di Kerajaan Demak. Namun, beliau lantas pindah ke kawasan Tajuk saat terjadi perselisihan internal di tubuh kerajaan. Di kawasan Tajuk itulah Sunan Kudus fokus berdakwah. 8. Sunan Muria. Lokasi: Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kabupaten Kudus. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus Wali Songo termuda. Nama lain dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said dan Raden Prawoto. Selain sosok penting dalam persebaran Islam di Jawa, Sunan Muria juga tokoh penting dalam Kesultanan Demak. Meski berada dalam lingkaran penting Kesultanan Demak, Sunan Muria justru memilih untuk menetap di daerah jauh dari pusat pemerintahan. Beliau memilih tinggal di kawasan Gunung Muria, sisi timur laut kota Semarang. 9. Sunan Gunung Jati. Lokasi: Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan Wali Songo sekaligus Sultan Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Beliau pun adalah cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati kecil telah menekuni ilmu agama dan bahkan belajar di Mekah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Athaillah Al-Syazili. Beberapa tahun kemudian, sang guru memintanya pulang dan berguru ke Syekh Maulana Ishak di Aceh. Beliau memenuhi dan terus mengembara hingga ke pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel kemudian memintanya berdakwah di kawasan Cirebon mengganti Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Setelah banyak masyarakat Cirebon memeluk Islam, Sunan Gunung Jati melanjutkan dakwahnya ke Banten. Demikian kisah Wali Songo dan letak makamnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.